Halo semuanya, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang pastinya membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan memberikan update lagi ya terkait trading plan dari saham Antam, teman-teman ya. Setelah beberapa waktu ini kayaknya kita nggak balik lagi ke Antam, jadi nggak ada salahnya kita lagi karena saham ini beberapa hari terakhir kemarin kembali menarik ya teman-teman ya. Terlebih lagi setelah saya melihat kok sepertinya banyak sekali media atau berita-berita yang seperti menggoreng berita Antam kembali lagi dengan nggak jauh-jauh dari urusan Tesla gitu teman-teman ya. Nah jadi saya melihat apakah harga Antam ini akan dikerek lagi ke atas ya, lalu dibumbui dengan sentimen positif yang ada. Tentu nanti kita akan bahas apa saja sentimen positifnya dan kalaupun misalnya nanti Antam dikerek naik ke atas lagi sebenarnya karena apa sih? Apakah karena sekedar sentimen atau memang ada dasar fundamental yang jelas gitu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin sebelum kita ke sana, mungkin kita bisa mulai dulu dengan membahasnya secara teknikal teman-teman ya. Jadi membahas secara teknikal ini tentu sangat penting ya, karena oleh banyak analis saham selalu dikatakan trade by what you see, not by what you feel or what you think gitu ya. Jadi kalau mau trading saham itu ya tradinglah berdasarkan apa yang kita lihat gitu, bukan berdasarkan apa yang kita pikir atau yang kita rasakan. Jadi ya bukan karena kayaknya sahamnya bakal naik. Kayaknya saya rasa saya pikir saya rasa bukan karena itu ya, tapi memang karena oh secara teknikal dia sudah bagus, saham ini sudah menarik gitu kurang lebih ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau secara teknikal kita lihat kemarin Antam cukup lumayan ya kenaikannya, naik 10,8% dan ditutup di level 2660. Dan hari ini, maksudnya kemarin di hari Jumat Antam berhasil melewati support kuatnya gitu ya. Saya katakan support cukup kuat lah karena di sini adalah periode sideways-nya gitu ya. Berapa support kuat dari Antam ya? Jadi kalau kita lihat di sini support Antam itu berada di level 2520 ya. Jadi ini adalah support kuat. Ada beberapa kali candle rejection di sini ya sehingga mengkonfirmasi 2520 adalah support yang kuat. Nah, jadi Antam hari Jumat kemarin berhasil breakout dari resistennya ya. Resisten 2520 dan selanjutnya mudah-mudahan 2520 ini menjadi support yang kuat gitu, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya Antam sudah berhasil breakout, berapakah kalau begitu berapa target resisten terdekatnya ya atau area di mana teman-teman ataupun mungkin saya kalau tertarik untuk trading saham ini bisa taking profit gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, area 2000 sebentar, oh ya, oke sini ya. Area 2750 itu bisa menjadi resisten pertama kita buat teman-teman yang mau copet-copetan. Nah, gitu ya, yang mau one day trading, nggak mau hold jangka panjang, habis itu mau lepas, bisa menargetkan 2750 untuk support pertama. Lalu kalau misalnya memang eh, 2750 itu jebol, maka teman-teman bisa menargetkan area 2910 sebagai resisten berikutnya ya. Lalu yang ketiga bisa menargetkan ini pun area resisten yang cukup kuat di area 3030 itu teman-temannya. Jadi di masa saat ini ya IHSG-nya sudah mulai sideways, udah mulai market udah mulai nggak ketebak lagi ya, nggak strong uptrend. Saya nggak berani lagi kasih target TP yang tinggi-tinggi. Kalau sebelumnya kan saya selalu kasih target TP yang bisa dibilang sampai breakout resisten sebelumnya gitu ya. Dalam hal ini misalnya kalau Antam di atas 3350, tapi berhubung market kita juga sekarang lagi lesu ya. Dalam arti belum ada motor penggerak utamanya, belum ada sentimen yang bisa menggerakkan market. Jadi kita atau dalam hal ini saya memberikan target TP yang rasional saja yang masih mungkin tercapai teman-teman ya. Oke, ini adalah target resisten untuk Antam atau target TP. Lalu bagaimana dengan target supportnya ya? Jadi kalau support sendiri begitu dia breakout dari resisten 2520 otomatis ini akan menjadi support. Jadi support terdekatnya adalah 2520. Namun demikian teman-teman
Antam ini memiliki support kedua, yaitu support psikologis ya. Jadi support psikologis itu maksudnya ya support yang kalau misalnya ini jebol orang-orang mulai khawatir gitu ya, mempengaruhi psikologis ya. Karena kalau 2.500 ini jebol orang-orang mikirnya Antam kemungkinan besar turun ke 2.000 gitu ya. Gitu. Jadi, sementara kalau support 2520 adalah support secara teknikal gitu ya. Jadi kalau saya tandai kotak berwarna hijau ini ya, kotak hijau ini adalah kotak dari area support dari Antam gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya Antam besok koreksi, ya teman-teman bisa antri beli di situ ya. Kalau misalnya dikasih ya, kalau dikasih 2.500 sih bagus ya. Tapi kalaupun nggak dikasih ya 2520 lah teman-teman ya. Tapi sih menurut saya area antri teman-teman yang paling baik itu di area sini nih ya. Teman-teman bisa mulai cicil antri mulai dari 2560 sampai sebentar. Nah ya, bisa mulai masuk antrian 2540 sampai 2560 ya, kotak hijau ini ya. Karena saya ganti ya kali ya, warnanya yang lebih ngejreng dikit ini kali. Nah ya, di area ungu tersebut teman-teman ya, teman-teman bisa antri beli di area ungu tersebut ya. Mudah-mudahan dikasih ya. Kalau memang nggak dikasih ya bukan rezeki teman-teman gitu ya. Misalnya dia besok openingnya itu dari closing 2660 langsung terbang, nggak ada koreksi, ya udah berarti memang belum rezeki. Tapi kalau misalnya dia ada koreksi dulu sebentar ya, mudah-mudahan dikasih untuk entry di area 2540 hingga 2560 ya. Kalau dia misalnya makin turun lagi ya teman-teman bisa cicil entry di area beli kedua mulai dari 2.500 hingga 2520 ya. Jadi saya buatkan 2 area beli untuk teman-teman di saham Antam ya. Oke, itu untuk supportnya ya, untuk trading plan-nya. Lalu untuk stop loss-nya gimana? Stop loss-nya adalah kalau Antam closing di bawah 2.500 ya. Jadi kalau dia closing di bawah 2.500, teman-teman lebih baik stop loss dulu karena seperti yang saya sampaikan 2.500 adalah area support psikologis ya. Tapi mudah-mudahan enggak jebol, karena kalau kita lihat dalam seminggu terakhir juga patternnya juga cantik ya Antam ini ya. Kalau teman-teman perhatikan dia sudah mulai small uptrend ya. Sudah mulai small uptrend dengan secara konsisten terus membentuk higher low ya. Jadi mudah-mudahan enggak jebol lah gitu ya. Lalu mari kita hitung untuk risk and reward ya. Risk and reward saya akan coba hitung dari closing terakhir ya di 2660. Kalau dari 2260 ke TP1-nya itu teman-teman punya potensi reward 3,2% ya tadi ya, 3,19. Kalau breakout dia bisa teman-teman punya potensi cuan itu 9%, lalu di TP3 itu punya potensi cuan 14%. Sementara untuk potensi loss mungkin saya akan hitung ya area beli 1. Oke sih, tapi nggak apa-apa, kita coba hitung dulu lah. Dari closing ke area, misal nih ada yang nggak sabar terus pengen langsung HK aja ya. Dari 2660 potensi loss pertama 3,9%, baru di 2500 itu punya potensi loss 6% ya. Tapi sih saya sarankan teman-teman antri buy aja di 2560 ya. 2560 kalau misalnya teman-teman antri buy di situ ya teman-teman punya potensi lossnya cuma 2,3% ya. Kalau misalnya nanti cicil lagi di 2.500 misalnya dikasih harga turun ke situ, mungkin average-nya akan turun lagi ya. Dan kalau misalnya dia closing di bawah itu ya mungkin loss teman-teman akan lebih kecil gitu ya. Jadi untuk fast trading ya mungkin swing 1 minggu maksimal ya, hold 1, 2, 3 hari, saya kira sih potensi reward Antam ini lebih besar daripada potensi lossnya, sehingga Antam untuk fast trading cukup menarik menurut saya teman-teman ya. Oke, nah itu tadi untuk analisa secara teknikal. Sementara kalau kita lihat dari segi bandarmologinya sendiri ya teman-teman ya. Dari segi bandarmologi kalau kita lihat di perdagangan terakhir kemarin,
Ada akumulasi yang cukup signifikan sih menurut saya dari DR ya. Kalau CC mungkin ya gabungan sama retail juga sih di harga 2.500 ya. Jadi di harga sini ya 2.543 di mana tuh? 2543. Kurang lebih di sinilah ya. Jadi sih udah potensi floating profitnya udah sekitar 4,6%-an. Mudah-mudahan diangkat lagi ya. Diangkat lagi paling nggak ke TP1 atau TP2 ya, biar bandarnya lebih untung. Cuman sih sayangnya saya melihat di sini jeleknya ada bandar copet ya, ada bandar copet. Dia pun walaupun dia kecil sih cuma 30-an M ya si IB sama IMG. Takutnya nanti dia yang ngeguyur hari Senin atau hari Selasa karena biasanya kedua bandar copet ini biasanya main fast trade ya, main cepet-cepetan aja gitu teman-teman ya. Oke. Cuman teman-teman ya, kalau kita lihat secara asingnya ya, saya melihat kalau saya tarik agak ke belakang sedikit, saya melihat ada akumulasi yang cukup signifikan ya, akumulasi cukup signifikan dari asing gitu ya. Dalam hal ini si CS ini dia ada akumulasi yang cukup besar juga ya, senilai 133 miliar dan harganya masih di agak pucuk gitu ya di 2684 ya. Jadi saya nggak tahu sih apakah dia berapa sih cash yang dibudgetkan untuk trading di Antam, apakah dia akan nanti average down, apa dia hanya akan wait and see, hold sampai dia naik ke atas dari harga rata-rata beli. Tapi seenggaknya kita tahu bahwasanya ada asing yang nyangkut di harga atas gitu ya, di 2684 gitu ya teman-teman. Jadi mungkin paling enggak saya cukup yakin sih Senin nanti paling enggak dia akan dikerek ke harga 2750-an ya teman-teman ya. Nah setelah dari situ tinggal kita lihat apakah si asingnya ini jualan atau enggak gitu ya, dari sisi asing. Nah itu tadi untuk review singkat dari segi bandarmologi. Lalu kalau kita bergerak ke arah sentimen news ya, tentu berita yang sudah berseliweran di mana-mana ya, yang benar-benar udah digoreng, dipompom tentu adalah pertemuan virtual antara Tesla dengan pemerintah ya. Jadi juga bahkan sampai keluar Luhutmologi ya, di mana Menteri Luhut mengeluarkan statement bahwasanya diskusi dengan Tesla terkait baterai listrik ya dan electric vehicle itu sudah semakin dalam ya, sudah semakin serius dan sudah artinya nggak main-main lagi, bukan hanya sekedar spekulasi ya, bukan hanya sekedar artinya sudah diseriusin gitu ya. Dan mereka minggu depan akan mengadakan meeting ya, dan saya ingat di beberapa berita lain yang saya baca, artikel lain, bahwasanya Luhut menyatakan bahwasanya dia nggak akan mau kalau misalnya si Tesla ini cuman ngambil nikel mentah ya, dalam arti cuman ngambil nikelnya doang ya. Jadi tentu saya nggak tahu maksudnya apa, tapi yang jelas entah apakah itu Luhut akan menekan atau meminta si Tesla ini buat bangun pabrik baterai di Indonesia kah, atau pabrik mobil listrik juga di Indonesia kah. Yang jelas kalau dari statement Pak Luhut kemarin saya menangkap bahwasanya dia tidak mau kalau misalnya si Tesla ini datang cuman untuk ngeruk nikel, gitu ya. Nggak mau datang cuman untuk ngambil bahan mentah, nikelnya diambil, diolah di luar, terus jual lagi nanti ke Indonesia baterai listrik, mobil listrik dengan harga yang jauh lebih mahal. Dia mungkin saya lihat arahnya ke situ, dan ini sih positif ya teman-teman ya, untuk jangka panjang terutama. Nah, lalu kalau kita lihat dari segi lain ya, ini salah satu sentimen positif ya teman-teman ya. Saya kutip dari CNBC, kalau kita lihat dari harga nikel sendiri teman-teman, setelah koreksi lumayan ya dari 21 Januari ke 3 Februari, hari ini sih 5 Februari kemarin harga nikel itu rebound cukup tinggi teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini bahkan candlenya membentuk candle Marubozu ya, dia candle hijau tebel ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah sinyal yang positif ya untuk harga nikel teman-teman ya, karena memang Antam sendiri kan saya jelaskan di video sebelumnya,
di video yang berjudul supaya kita jangan terjebak dalam euforia Tesla ya, karena penggerak utama saham Antam ini sebenarnya bukan Tesla tapi harga nikel dan harga emas gitu ya, karena kan Antam ini adalah perusahaan komoditas ya. Profitnya ditentukan dari harga komoditas. Harga komoditasnya turun, tentu profitnya akan menurun karena marginnya itu akan kecil. Sementara kalau harga komoditas naik, tentu profit marginnya akan semakin besar gitu teman-teman ya. Nah, kemarin saya lihat harga nikel itu rebound cukup kencang dan ini bisa jadi menjadi salah satu yang menggerakkan saham Antam gitu ya. Nah, di video sebelumnya saya juga sampaikan bahwasannya nikel ini sebenarnya porsinya kecil dalam produksi Antam ya. Di dalam produksi nasional kita juga untuk komoditas nikel, Antam ini cuman berkontribusi 15% dari produksi nikel nasional. Yang terbesar itu IMIP ya, IMIP, lalu yang kedua itu Inco ya, Vale Indonesia. Nah, yang terbesar itu adalah dari komoditas emas ya. Antam itu memproduksi hingga 69% dari total produksi nasional untuk emas ya. Harga emas memang saat ini sedang cenderung turun ya. Meskipun kalau kita lihat jangka besarnya emas ini masih strong uptrend ya, masih strong uptrend. Dia istirahat sejenak, koreksi sehat ya. Lalu cuman memang di hari terakhir mulai ada rebound kecil. Cuman memang ini belum berarti apa-apa ya. Belum berarti apa-apa dalam arti paling enggak dia harus breakout dulu dari 1975 lah paling enggak ya. Harus bisa breakout dari 1960 hingga 1970 USD per troy ounce ya, baru menarik lagi ya. Baru kita bisa katakan harga emas ini melanjutkan tren kenaikannya gitu ya. Cuman dari segi nikelnya harga nikel ini sangat menarik ya, sehingga mungkin bisa juga jadi motor penggerak untuk saham Antam teman-teman ya. Oke, cuman memang untuk harga emas kita harus waspadai lah tetap ya. Oke, artinya supaya kita pun tidak terjebak dalam euforia gitu ya, tidak terjebak dalam euforia Tesla seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Ya, buat teman-teman yang belum nonton, mungkin bisa tonton di video sebelumnya lah ya. Nanti saya akan taruh di belakang gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk pembahasan saham Antam ya, update dari trading plan-nya. Semoga membantu teman-teman dalam bertransaksi atau bertrading di minggu depan. Jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang-orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.